Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Emiten bersama saya Prisa Sampodatu. Dan kali ini saya akan berbincang bersama dengan emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia atau IPO, yaitu PT Hilcon Tbk. Ya, PT Hilcon Tbk ini langsung melakukan serangkaian ekspansi usai resmi listing di Bursa Efek Indonesia. Emiten dengan kode saham HILL ini berhasil meraih dana sebesar 552,8 miliar rupiah yang akan digunakan untuk mengembangkan industri nikel di tanah air. PT Hilcon Tbk berhasil menggalang dana sebesar 552,8 miliar rupiah usai listing di Bursa Efek Indonesia. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis entitas anak usahanya yaitu PT Hilcon Jaya Sakti dengan rinci 55% untuk modal kerja dan 45% untuk belanja modal. Menurut Direktur PT Hilcon Tbk, perseroan membidik pendapatan sekitar 6 triliun rupiah atau naik 2 kali lipat dari pendapatan tahun lalu. Perseroan juga menargetkan pertumbuhan dari sisi laba bersih sebesar 700 hingga 800 miliar rupiah di tahun ini. Laba kotor ya Pak ya, itu kan setiap usaha itu beda-beda. Kontribusi kita untuk mining, kalau nikel kita targetkan sekitar 35%. Untuk batu bara ya palingan 26-27%. Jadi nikel sih bisa lebih sih ya, hampir 4, yang single rate itu bisa hampir 40. Jadi rata-rata bisa makanya saya bilang 35% rata-rata gitu. Tapi kalau untuk infrastruktur kan nggak bisa gede-gede Pak, biasa 10% palingan ya. Tak hanya itu, PT Hilcon Tbk juga memandang nikel sebagai industri yang potensial. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari keseriusan pemerintah dalam mendorong program hilirisasi hingga kebutuhan untuk bahan baku kendaraan listrik. Dari Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Nah, untuk membahas tema kita yang menarik kali ini yaitu prospek industri nikel Indonesia. Sudah hadir di studio IDX Channel ada Bapak Jaya Angdika, Direktur Investasi PT Hilcon Tbk. Pak Jaya, apa kabar? Baik, Bu Prisa. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio IDX Channel. Selamat untuk Hilcon yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia dan katanya sebelumnya sempat tertunda ya? Iya, waktu kemarin sempat tertunda sebentar dan sekarang kita berhasil juga, Bu. Oke, penundaannya tidak lama. Mantap, Oke, ya. Akhirnya IPO, kemudian hari pertama itu naik 6% ya, kemudian hari Kamis naik 12%. Ya. Ini di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau gimana, Pak Jaya? Saya ini di luar ekspektasi kita sih, tapi masih memang kita ekspektasi harapannya sih bisa tidak sampai secepat ini naiknya, Bu. Tapi ini cukup baik bagi kami melihat antusiasme investor terhadap saham Hilcon yang bergerak di industri nikel ini, Bu. Oke, kenapa nggak mau kenaikannya itu cukup cepat? Atau terlalu signifikan seperti sekarang? Takut turun signifikan? Iya, Bu, kita kita nggak mengharapkan bagaimana kita lebih melihat terhadap fundamental dari perusahaan kami. Oke. Gitu. Kita sangat senang jika harga saham kami naik terus, Bu. Inginnya tuh pergerakannya tapi yang moderat, sesuai dengan fundamental, betul, pelan tapi pasti. Ya. Oke. Bergerak di bidang kontraktor tambang nikel, benar demikian? Betul, Bu, betul. Oke, jadi seperti apa? Sekilas mungkin profil Hilcon ini sendiri, berdirinya kapan, kemudian domisilinya di mana? Ya, Hilcon didirikan kita mulai dari tahun 1995 sebagai jasa konstruksi sipil. Kita mengerjakan pertama kali banyak pekerjaan-pekerjaan tanah, olahan tanah. Klien-klien kita banyak seperti kita mengerjakan pekerjaan tanah seperti membangun pondasi di Tol Cipularang, bagian beberapa sectionnya aja. Dan kita juga membangun landasan pacuan terbang di lapangan udara Padang. Dan terakhir kita membangun ikut turut serta membangun bendungan Lolak di Sulawesi Utara. Lalu tahun 2008 kita masuk ke dalam jasa usaha pertambangan batu bara di Kalimantan Timur.
Dan di 2013 kita masuk ke dalam usaha pertambangan nikel. Oh, 2013 kita 2013 baru masuk ke tambang nikel. tambang nikel begitu ya. Bukan diversifikasi berarti ya? Itu diversifikasi secara usaha proyeknya, Bu. Oke, benar. Karena itu berbeda antara melakukan jasa usaha pertambangan batu bara dan tambang nikel itu beda, Bu. Oke, tapi tadinya adalah konstruksi sipil, kemudian batu bara, baru nih yang terakhir itu nikel di 2013. Betul. Kenapa tertarik untuk masuk ke bidang tambang nikel? Jadi memang pergerakan di pertambangan tuh menurut kami lebih baik. Jadi 90% dari pendapatan kami di tahun 2021 ini berasal dari jasa pertambangan. Kedepannya kontribusi pendapatan itu dari tambangan nikel. Oke. Ini merupakan hasil perubahan strategis yang dilakukan oleh manajemen untuk melihat, untuk mengambil pertumbuhan industri nikel yang sedang berkembang pesat saat ini. Jadi Memang pertamanya bidang usaha kami, bidang utamanya waktu awal berdiri adalah di konstruksi dan meliputi pekerjaan tanah, konstruksi jalan, dan juga penggalian batu dan daerah aliran sungai dan bendungan. Tetapi kekuatan kompetitif kami di bidang ini mencakup lebih dari 25 tahun, Bu. Dan juga kekuatan kami dalam pekerjaan tanah didukung oleh tim surveyor dan geoteknik kami, membawa kami untuk ekspansi bisnis ke jasa usaha pertambangan. dan itu adalah batu bara dan juga nikel. Sama batu bara kemudian nikel. Kalau sekarang untuk porsinya lebih banyak apa ke konstruksi sipil, batu bara atau lebih condong memang nikel saat ini fokusnya? Saat ini kita fokus untuk perkembangan bisnis di nikel. Untuk perkembangan bisnis di nikel ya. Nah, bagaimana dengan lini usaha yang dimiliki? Lini usaha apa nih Pak Jayeng menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan dari Hilcon? Lini usaha kontributor terbesar tetap dari jasa usaha pertambangan, Bu. Nah, dari jasa usaha pertambangan itu ada batu bara dan nikel. Saat ini memang kita 50% masih dari jasa usaha pertambangan batu bara dan 40% dari nikel. Tapi ke depannya kita dengan bertumbuh kembang pesatnya di nikel, kita tuh fokus di nikel. Kita harapkan di 2 tahun ke depan nikel sudah memberikan kontribusi lebih besar daripada batu bara, Bu. Oke, berarti baik di nikel ataupun di batu bara ini adalah jasa usaha pertambangannya begitu ya, bukan pemilik dari tambang tersebut. Bukan, Bu. Kita jasa usaha Jadi, pertambangannya. bekerja sama dengan sebuah perusahaan pertambangan dan mengerjakan jasa dari ibarat kata tuh di hire lah ya oleh perusahaan pertambangan Hilcon ini, kemudian mengerjakan dari sisi kontraktornya begitu ya. Boleh dijelaskan lebih jauh misalnya di sebuah pertambangan apa sih aktivitas yang dilakukan oleh Hilcon ini? Banyak, Bu. Kita sih masuk sebagai jasa usaha pertambangan, kita melakukan persiapan awal rencana tambang, kita juga melakukan pengangkutan juga, melakukan jasa penambangan, pengangkutan stockpile, dan juga kita juga sampai barging. Jadi untuk jadi kalau kita lihat lagi dari sejarahnya, kenapa kita masuk nikel ya, Bu ya? Di dalam jasa usaha konstruksi sipil kita tuh ahli dalam pekerjaan tanah. Dan kita tahu bagaimana mengolah tanah, jenis tanahnya, soilnya, dan sensitivitas atas tanah masing-masing. Masuk ke dalam jasa usaha pertama batu bara, kita belajar dalam proyek manajemen melakukan pertambangan. Kita bisa bekerja selama mungkin 24 jam, dan kita belajar juga bagaimana melakukan proper mining. Jadi kita melakukan, kan kalau pertambangan open pit itu ada overburden yang di atas topsoil, kita ambil, kita simpan, dan lalu kita melakukan penggalian untuk hasil tambangnya, dan setelah itu kita taruh di stockpile dan kita harus balikan lagi. Nah, ini yang kita belajar dari dari jasa pertambangan batu bara. Kita belajar banyak dalam project management penambangan. Nah, untuk nikel, ini kita menjadi jasa usaha pertambangan yang lengkap untuk nikel. Jadi kita mempunyai track record menghasilkan
biji ore nikel yang kualitas cukup baik, tinggi, sesuai dengan harapan dan ekspektasi dari klien-klien kami. Karena dari sisi pengolahan nikel, penambangan nikel tidaklah semudah seperti di batu bara. Karena di batu bara itu seperti kue lapis, Bu. Topsoil kuning, ada yang hitam, kita gali. Nah, itu tidak pengaruh terhadap sensitivitas kontaminasi. Tetapi untuk nikel beda, karena kita ahli dalam pekerjaan tanah, kita tahu, kita delicate. Oleh karena itu, alat-alat berat yang digunakan untuk penambangan nikel lebih kecil daripada batu bara. Jadi kalau alat beratnya batu bara mungkin kapasitas 100 ton, 200 ton, untuk nikel maksimum 50 ton. Kebanyakan kita pakai 20 ton, 30 ton. Jadi sangat delicate, dan operator kami, tim engineering kami setelah melatih technicality untuk nikel ini. Jadi proper managing jaga, kita bisa bekerja di berbagai proyek untuk nikel dan menghasilkan kualitas ore yang cukup baik. Oke, harganya juga lebih mahal dong karena kualitasnya lebih baik. Ini yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Oke, tadi Pak Jaya sudah menjelaskan secara rinci begitu ya perbedaan kalau misalnya bergerak di jasa usaha pertambangan batu bara dan juga nikel. Kalau nikel tadi dijabarkan bahwa produk nikel dari Hilcon ini kualitasnya lebih baik gitu. Harganya juga lebih tinggi dong. Bukan kualitasnya lebih baik. Jadi gini, Bu. Untuk klien-klien kami yang pemilik tambang nikel, mereka itu selalu mencari kontraktor tambang nikel yang sudah teruji untuk menghasilkan biji ore yang sesuai ekspektasi. Jikalau mereka kan kalau batu bara itu mereka bilang value-nya, caloric value-nya 6.000 atau 4.200 atau 5.500. Nah, mereka harapan kan pada saat penambangan keluar batunya 5.500. Untuk nikel itu pakai cut off grade karena mineral ya. Jadi mereka harapkan kalau yang spek tinggi itu 1,7 ke atas, 1,7, 1,8. Oke. Nah, untuk yang rendahnya itu mungkin 1,5, 1,4, 1,3 atau 1,6. Nah, kalau untuk batu bara mereka tambang itu hasil caloric value-nya pada saat mereka tambang batu bara sampai ke stockpile tetap sama. 5.000 ya 5.000, nggak turun. Kalau nikel? Kalau nikel, kalau you kerjanya mau cepet, nggak sabar, dan treatment dari ore-nya itu salah karena itu mirip sama tanah, itu bisa turun grade-nya. Perbedaan 1,8 ke 1,7 itu beda bisa $10. Oh, Ya, mempengaruhi, iya. Margin. Mempengaruhi harga jual pemilik tambang, klien kami terhadap smelter. Jadi pemilik tambang nikel itu tidak mau coba-coba. Jadi makanya mereka selalu mencari Hilcon. Oke, untuk itulah yang menjadi kelebihan dari Hilcon karena sudah bergerak puluhan tahun di bidang konstruksi, khususnya tadi konstruksi sipil begitu ya. Nah, ketika masuk ke jasa usaha pertambangan khususnya nikel ini ya hasilnya juga lebih baik begitu ya? Betul Oke, sekali. bagaimana kinerja di tahun 2022 yang lalu Pak? Dan proyeksi untuk 2023 ini katanya setelah IPO kayaknya bakalan melesat nih. Ya, kinerja tahun 2022 cukup baik, Bu. Kita sih naiknya kalau kita lihat ya Bu ya, dari tahun 2019 kita mulai di angka 700 miliaran, di 2021 kita bisa meraih pendapatan sekitar 1 triliun, 2020 1 triliun, dan 2022 kita mencapai 1,9 triliun, dan 2022 kita mencapai 3 triliun Bu pendapatannya. 3 triliun pendapatannya. Kalau laba bersih? Laba bersih memang dari pertama 2020 340-an triliun. Tunggu, maaf ya Bu ya. Atau data terakhir juga tidak apa-apa Pak? Data terakhir. Laba bersih di tahun 2022 tahun Di lalu? tahun 2022 tahun lalu kita sekitar 340-an triliun ya Bu ya. Wow, oke, 340 miliar. 340 miliar. Berarti itu adalah laba bersih ya. Ya. Dan kabarnya untuk laba bersih di tahun 2023 ini estimasinya 1 triliun.
Di 2023 kita mengharapkan sekitar 700 sampai 800 miliar. 700 kalau bisa 1 triliun lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi, Bu. Itu Apa tergantung. saja upaya yang akan dilakukan pasca IPO ini? Dana IPO itu kan yang diraih sekitar 52. 52 miliar. Tujuannya untuk apa saja? Untuk meningkatkan tentunya kinerja, tapi seperti apa? Jadi dana IPO ini kita gunakan untuk 55% untuk modal kerja. 45% kita gunakan untuk belanja modal capex untuk alat-alat berat, main fleet maupun supporting Oke, fleetnya. harus digarisbawahi bukan untuk bayar hutang berarti. Bukan bayar utang, Bu. Baik. Dan tahun lalu kita volume untuk nikel kita dapat mencapai sekitar 9 jutaan wet metric ton volume produksinya untuk nikel. Dan di tahun ini, tahun 2023, kita harapkan dapat mencapai 15 juta wet metric ton nikel. Oh, oke. Untuk batu bara kita tidak terlalu kita akan maintain sesuai dengan produksi seperti tahun lalu. Kalau dilihat tampaknya memang saat ini Hilcon fokusnya ke jasa usaha pertambangan khususnya nikel ya dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Apakah prospek dari nikel ke depan dilihat ini sangat menarik? Kemudian kan kita tahu tantangannya juga banyak ya. Harus smelter, kemudian pelarangan ekspor dan sebagainya. Ya, justru menurut saya kebijakan pemerintah Presiden Jokowi ini sangat baik untuk menumbuhkan ekonomi negara kita Indonesia. Dan dengan di-stopnya ekspor dan dipaksa membuat smelter, itu memberikan trickle effect ekonomi di Indonesia. Dan bagi kami, Hilcon, melihat ada 2 komoditas yang berbeda antara batu bara dan nikel. Jadi batu bara itu adalah hasil tambang untuk energi, yaitu untuk PLTU atau untuk bahan baku semen. Tapi kebanyakan untuk PLTU, harganya agak sensitif dengan harga komoditas batu bara. Jikalau naik atau turun itu agak Sangat fluktuatif ya. sangat fluktuatif kepada kita kontraktor nikel. Kontraktor nikel kita agak terpengaruh. Kalau nikel? Karena pertambangan batu bara mungkin turunin produksi dikit atau bagaimana. Kalau nikel tidak ada. Kita tidak pengaruh atas harga komoditas nikel di luar. Kenapa? Karena penambang nikel permintaannya itu dari smelters. Jadi hasil dari ore nikel ini harus di-feed kepada smelter. Untuk smelter itu pasti mau utilisasinya tinggi ya untuk mesinnya itu. Dan pada saat ini tahun 2023 di awal tahun kita saat ini mempunyai sekitar 40-an smelter dan diharapkan 3-5 tahun lagi 135 smelter akan berdiri. 40 smelter 40-an smelter. saat ini milik Iya. Hilcon. Bukan milik kita. Total smelter di Oh, Indonesia. Oke, di Indonesia. Total di Indonesia. Tapi 3-5 tahun lagi total smelter yang akan dibangun di Indonesia sekitar 135. Berarti sangat prospektif ya untuk Sangat industri prospektif. nikel. Dan Indonesia sendiri saat ini penghasil nikel terbesar di dunia. Dan kita itu memproduksi sekitar 1,2 juta ton nikel. Kalau dikonversi ke wet metric ton sekitar 120 juta ton. Dan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mungkin bisa naik 3 kali lipat. Seiring dengan perkembangan Sekitar 300 juta wet metric ton. EV juga ya. Nah, ini menarik perkembangan EV. Memang nikel saat ini 70% digunakan untuk stainless steel, Bu. Jadi perkembangan smelter yang ada di Indonesia, wet metric smelter yang saat ini ada di Indonesia kebanyakan untuk produksi nickel pig iron, yang mana penggunanya nantinya kebanyakan untuk stainless steel. Nah, di Indonesia ini yang akan dibangun banyak juga perkembangan smelter yang cukup besar kapasitasnya yang akan datang itu adalah dari teknologi HPAL, High Pressure Acid Leach, yang mana kalau yang RKEF ini smelter yang ada sekarang ini untuk mereka itu lebih mengolah biji nikel yang high grade atau saprolite. Oke. Nah, yang HPAL ini mengolah biji nikel yang lower grade, yang limonite. Jadi 1,5 ke bawah, Bu. Dan hasil dari HPAL ini
untuk bahan baku baterai mobil listrik. Jadi jikalau kita lihat kebijaksanaan pemerintah ini cukup pandai ya. Dari tambang, smelternya ada, tinggal sisanya itu nanti pabrik produksi baterai. Jadi cost of production untuk membuat baterai ataupun untuk NPI itu di Indonesia jauh lebih murah dibanding negara lain. Nah, ini cocok nih untuk investasi medium to long ya. Ya. Oke, lantas apa nih target-target untuk tahun 2023 dari Hilcon sendiri, target terdekat? Ya, target terdekat ya itu Bu. Kita mengharapkan untuk mendapatkan 3 klien lagi. Kita saat ini sedang bicara dengan 3 perusahaan tambang lagi. Mereka saat ini kita sedang melakukan due diligence karena setiap kali kita menerima proyek, mereka mencari kita Bu. Karena kita kan mempunyai track record menghasilkan biji nikel yang cukup baik. Mereka datang, kita harus due diligence Bu. Yaitu hasil bor datanya, lahannya, dan juga hauling roadnya ke jetty maupun ke smelter. Karena bagaimanapun juga itu nilai ekonomi suatu tambang. Apakah tambang ini dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya atau tidak. Jikalau menguntungkan bagi pemilik tambang, kita mau mengerjakan. Jikalau tidak, kita mungkinan tidak mau mengerjakan. Oke, hal apa yang singkat saja ya Pak Jaya, hal apa yang biasanya menjadi pertimbangan bahwa itu tidak menguntungkan tuh? Jadi kita kan ada investasi alat berat Bu. Jadi untuk kita mau masuk investasi alat berat paling tidak 2 tahun dapat produksi Bu. Jadi hasil reserve dari boring data itu cukup untuk menghasilkan diproduksi selama 2 tahun sampai 3 tahun. Itu kita sangat consider. Nomor 2 juga kebebasan lahan, kejelasan dari lahan pertambangan itu. Apakah sudah dibebas lahan dari rakyat, jangan ada dispute, apakah sudah mempunyai IPPKH dari pemerintah, jangan kita masuk nanti rakyat demo, nanti kita disita alat beratnya. Nah, itu hal-hal tersebut. Ya. Dan juga ketiga itu biasanya hauling road, Bu. Ya, jadi hasil tambang ini dapat dibawa ke tujuannya, apakah itu jetty maupun smelters. Biasanya memang ada halangan? Ada halangan. Nah, saya kasih contoh, tahun 2022 itu, kita tahun lalu itu masuk ke suatu tambang yang kita bilang ya ekonomisnya sangat baik, dengan reserve yang cukup baik, lahan juga tidak ada masalah, tetapi masalah hauling. Nah, masalah haulingnya yaitu kita tuh problem sekali karena mereka harus melewati sungai sepanjang 90 meter. Kita sudah masukkan alat berat, kita sudah bikin semua areal infranya pertambangan. Hanya saja jembatan tidak jadi kita tidak bisa infrastruktur, kita tidak bisa bekerja. Nah, saat itu manajemen Pak Hersan selaku dirut approach kepada pemilik tambang dan juga pada smelter yang membeli hasil tambang tersebut agar bagaimana nih kita pemecahannya, karena kontraktor yang bekerja saat itu pembangunan jembatan tidak jadi-jadi. Kita menawarkan, karena kita kan jago sipil ya Bu ya, kita menawarkan untuk membuat jembatan sementara. Kita bilang sih membuat jembatan sementara. Serba bisa berarti Hilcon ini ya, infrastrukturnya sendiri bisa. Akhirnya kita dapat buat. Dalam waktu 4 bulan kita bisa selesaikan jembatan sepanjang 90 meter. Sampai hari ini jembatan yang kemarin dibuat masih belum. Masih belum diganti? Masih belum jadi. Karena kita bikin 2 jembatan. Ini jembatan yang dibuat Hilcon, ini jembatan sesuai kontrak main owner. Sesuai kontrak dengan owner ini yang belum jadi? Belum jadi. Oke, ini yang menjadi tantangan begitu ya untuk para perusahaan termasuk Hilcon jasa usaha pertambangan, khususnya di bidang nikel. Baik. Nikel ataupun jasa tambang nikel dari Hilcon sendiri paling banyak di wilayah mana di Indonesia? Saya paling banyak di wilayah Timur Indonesia ya? Semua di Timur Indonesia, di Morowali ada, Sulawesi Tenggara ada, dan juga di Maluku Utara. Oke, terakhir singkat saja ya Pak ya. Harapan nih dari Hilcon untuk mungkin pemerintah ataupun terkait dengan industri pertambangan nikel di tanah air agar ya kita juga bisa bersaing dengan global.
Saya harapkan realisasi atau mimpi dari rencana dari pemerintah Indonesia terwujudkan, yaitu kita sudah bicara tentang membuat industri turunan dari nikel. Selain dari smelter, kita membuat industri turunan, apakah itu stainless steel, terutama untuk batu baterai, itu terwujud, Bu. Di mana pemerintah dapat menarik investor asing seperti yang kemarin kan CATL udah masuk, kita harapkan LG juga bisa masuk, dan kita harapkan juga Tesla membangun produksinya di Indonesia, sehingga membuat ekonomi Indonesia makin kuat dan bertumbuh. Baik, khususnya untuk industri nikel dan pemain di industri nikel ini bisa... Dan rakyat daerah Indonesia Timur, Bu. Baik, oke. Target laba bersih 750 miliar, pendapatan? Pendapatan kita harapkan bisa mencapai 6 triliun. Amin. Amin, Bu. Sukses selalu untuk Terima kasih, Hilkon Bu dan Prisha. juga Pak Jaya serta tim. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Bu Prisha. Ya, demikian perbincangan pemirsa bersama dengan Bapak Jaya Angdika, Direktur Investasi PT Hilkon Tbk. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Dan demikian juga bincang emiten kali ini bersama saya, Prisa Sombodatu. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak, Pak.